Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menarasikan sebuah materi yang kami beri judul Kitab Henokh, mengungkap misteri peradaban kuno yang hilang, Lemuria. Sedulur nasihat kehidupan misteri, Kitab Henokh mengungkap misteri peradaban kuno yang hilang, Lemuria, peradaban pertama yang maju dengan ilmu pengetahuan dari surga. Potongan buku Henokh atau sebagian sejarawan menyebutnya Kitab Henokh yang ditemukan akhirnya sedikit demi sedikit bisa menjawab keberadaan benua yang hilang, peradaban Lemuria yang menjadi wilayah maju dan sombong hingga Tuhan harus menenggelamkannya ke dalam Samudra Pasifik. Fallen Angels and the Origin of Evil, karya Elizabeth Clare, setidaknya menjelaskan secara rinci tentang asal-usul benua Lemuria, Atlantis, dan dunia bawah dengan menerjemahkan Kitab Henokh dan Alkitab yang ada saat ini. Ada pula sumber lain yang diperoleh dari seorang penulis Arab di abad pertengahan, Al-Masaudi. Mungkin video kali ini terdengar seperti sebuah keyakinan, tapi nantinya lebih mendekati mitos yang terdengar seperti kenyataan. Sedulur nasihat kehidupan misteri, Kitab Henokh, kunci misteri peradaban, dan beberapa arkeolog menganggap kisah Henokh berada di Timur Tengah. Ada kemungkinan Henokh ataupun Idris hidup di peradaban kuno Lemuria ataupun Atlantis. Henokh adalah generasi ketujuh keturunan Adam, hidup di Taman Eden yang terletak di Lemuria, Samudra Pasifik, Nusantara. Benua Lemuria yang menghilang 250.000 tahun lalu akibat ledakan gas di bawah benua. Pada tahun 2004, beberapa studi ilmiah independen telah mengkonfirmasi ledakan ini. Salah satu ilmuwan benar-benar mengatakan ada ledakan pada saat ini, yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan adanya penurunan oksigen dalam jumlah besar di planet bumi. Henokh diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nuh. Secara umum diakui oleh para ilmuwan dan mereka yang akrab dengan sejarah esoterik bumi bahwa banjir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banyak yang percaya bahtera itu mendarat di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa Atlantis dekat dengan Mediterania. Sebagian arkeolog menempatkan Atlantis dekat dengan Yunani, tetapi tidak semua. Mereka yang tidak dibatasi ortodoksi seperti John Anthony West, Robert Schoch, Graham Hancock, Robert Bauval, Michael Cremo, dan ilmuwan lain yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Atlantis sangat jauh berbeda. Plato menulis bahwa benua Atlantis berada di luar pilar Hercules. Ilmuwan masih belum memberikan gambaran peradaban kuno yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu, dan saat ini manusia tidak sanggup membangunnya. Selama ini, Gereja Katolik menolak Plato dan mendukung Aristoteles karena Plato lebih bersifat mistis. Mistisme menyiratkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memasuki arus ilahiyah atau memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Hal ini tentu saja dianggap laknat oleh Gereja Katolik yang takut tergerus kekuasaan dan otoritasnya. Dalam penerjemahan secara Islami, naskah Aristoteles yang diterjemahkan Roger Bacon perlahan mulai terungkap, tapi polemik dan perbedaan pendapat terjadi. Roger Bacon adalah seorang alkemis yang dianggap mistik, dan hal itu lebih selaras dengan filosofis Plato. Literatur esoteris dan metafisik selama lebih dari 120 tahun terakhir menyatakan bahwa Atlantis berada di tengah Samudra Atlantik. A Dweller on Two Planets, karya Philos, adalah buku yang menceritakan tentang Atlantis dan diterbitkan sekitar waktu yang sama. Edgar Cayce tidak hanya menggambarkan Atlantis, tapi juga mengatakan bukti akan ditemukan sekitar Bimini. Tradisi esoterik lainnya seperti The Bridge to Freedom and the Summit Lighthouse telah memberikan gambaran yang dimulai dari tradisi-tradisi yang tersisa. Taylor Caldwell di usia 12 tahun menulis tentang legenda peradaban kuno di benua Atlantik dalam buku The Romance of Atlantis. Dalam bukunya menyatakan tentang kejatuhan dan penurunan moral serta spiritual.
pada puncaknya mengalami bencana banjir besar seperti yang diceritakan cucu Henokh, Nuh dalam Alkitab. Berkembangnya manusia di bumi melalui beberapa tahap yang akhirnya mendirikan peradaban kuno yang dibentuk anak-anak Adam. Keturunan Adam sebagian besar sejarahnya hampir tidak bisa ditelusuri. Bumi tenggelam hingga ke level paling rendah dan ketika itu kesadaran spiritual padam. Adam dan Hawa hidup di muka bumi dengan berbagai perkembangan yang kurang maju. Ketika Kain, Kobil, pembunuh Hebel, keturunan Adam yang saling membunuh, dia diusir untuk mencari istri dari keturunan lain. Kain pergi ke daratan Lemuria untuk menemukan pasangan Adam dan Hawa, bukan makhluk pertama di bumi. Mereka memiliki tetangga meskipun jauh. Misteri yang melahirkan keturunan Kain dan berkembang di Lemuria, keturunan yang kehilangan moral dan spiritual hingga Tuhan memberikan bencana besar. Beberapa sejarawan memiliki anggapan berbeda dalam konsep penerjemahan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan. Adam lebih berkaitan dengan roh yang pertama kali diciptakan. Kemudian mereka ditemani oleh banyak pasangan yang juga hidup di planet bumi. Logikanya, ketika Kain diusir dari lingkaran Adam, bagaimana dia bisa mendapatkan pasangan? Yang menjadi pertanyaan, apakah fisik pasangannya sama seperti Hawa? Kitab Henokh memiliki banyak misteri yang bisa mengungkap keberadaan peradaban kuno Lemuria dan Atlantis. Berikut beberapa isi kitab Henokh yang diterjemahkan oleh Elizabeth Clare. Kitab Henokh berbicara tentang alam yang tidak jelas, di mana sejarah dan mitologi saling tumpang tindih, serta huruf-huruf rahasia tak terduga tentang pengetahuan kuno. Ketika para malaikat surgawi dan pemimpin mereka bernama Samyaza mengembangkan nafsu tak terpuaskan atas anak perempuan dari manusia di bumi dan keinginan tak tertahankan untuk melahirkan anak dengan wanita-wanita ini, Samyaza takut untuk turun sendiri. Maka dia meyakinkan 200 malaikat yang disebut penjaga untuk menemaninya dalam misi kenikmatan. Kemudian para malaikat mengambil sumpah dan terikat diri melalui kutukan bersama. Para malaikat turun dan mengambil istri di antara anak perempuan manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada wanita, mantra, dan ramalan versi rahasia surga. Para wanita itu mengandung anak dari para malaikat, raksasa-raksasa jahat, raksasa yang melahap semua makanan manusia di bumi. Mereka membunuh dan memakan burung, reptil, dan ikan. Tidak ada yang sakral. Tak lama kemudian Homo sapien menjadi hidangan mewah. Azazil menciptakan perlengkapan tidak wajar untuk istrinya seperti riasan mata dan gelang mewah untuk meningkatkan daya tarik seks. Sedangkan untuk pria, Azazil mengajarkan mereka setiap jenis kejahatan termasuk sarana untuk membuat pedang, pisau, perisai, pakaian perang, dan semua peralatan perang. Ketika manusia di bumi berseru menentang kekejaman ditimpakan pada mereka, surga mendengar permohonan manusia. Para malaikat perkasa Mikail, Jibril, Rafael atau Israfil, Suryal, dan Uriel bending atas nama manusia di hadapan yang maha tinggi. Raja segala raja, Tuhan memerintahkan Rafael untuk mengikat tangan kaki Azazil. Jibril dikirim untuk menghancurkan anak-anak hasil perzinahan, keturunan dari para penjaga. Mikail kemudian mengikat Samyaza dan keturunannya yang jahat selama 70 generasi di dunia bawah bumi, bahkan sampai hari penghakiman. Dan Tuhan mengirimkan banjir besar untuk melenyapkan raksasa jahat anak-anak dari para penjaga. Di sini dijelaskan bahwa peradaban Lemuria dan Atlantis yang diyakini pengikut Nazi dan segala bentuk organisasi Rosicrucian, mereka meyakini Taman Eden di benua yang hilang, meyakini dunia bawah yang diceritakan sebagai tempat pengurungan Samyaza adalah bangsa yang menginginkan pemusnahan massal terhadap manusia sebagai pembalasan nenek moyang mereka yang terbuang. Tapi penerjemahan naskah ini masih menjadi misteri. Bagaimana mungkin kitab Henokh bisa menjelaskan tentang banjir besar, sementara bencana itu terjadi di masa Nabi Nuh? Dalam Alkitab, Henokh ataupun Idris diangkat ke langit dan mungkin saja kitab Henokh ditulis kembali sesudah bencana banjir besar. Dalam narasi yang ditemukan, Henokh, Idris melihat visi masa depan tentang zaman Nabi Nuh. Seorang penulis Arab dari abad ke-10 bernama Al-Masaudi menulis sebuah catatan sejarah berjudul Fields of Gold Mine of Gems
Di dalamnya Masaudi menceritakan kisah Raja Saurid Ibnu Salhub, seorang penguasa Mesir yang hidup 300 tahun sebelum banjir. Saat bumi itu sedikit lebih muda, Saurid Ibnu Salhub tidurnya terus-menerus terganggu oleh mimpi buruk yang mengerikan. Dia melihat bahwa seluruh bumi diserahkan beserta penghuninya. Dia melihat pria dan wanita jatuh di atas mereka dan bintang jatuh ke bawah dengan suara mengerikan. Akibatnya mengambil semua manusia yang hidup di masa itu. Setelah 1 malam lebih mimpi itu terus berlanjut, ia memanggil para imam yang datang dari semua provinsi di Mesir kuno. Tidak kurang dari 130 imam berdiri di depannya. Salah satu pemimpin mereka mempelajari dan mencoba menafsirkan mimpi tersebut. Masing-masing imam berkonsultasi dengan mempelajari ketinggian bintang di angkasa. Mereka mengatakan kepada raja bahwa mimpi buruknya mengisyaratkan bahwa banjir besar akan menutupi bumi, kemudian api besar akan datang dari arah konstelasi bintang Leo. Mereka meyakinkan bahwa setelah bencana ini dunia akan kembali ke awal. Apakah akan datang ke negara kami? Tanya raja, dan mereka menjawab dengan jujur, ya, dan itu akan menghancurkannya. Setelah menerima nasib masa depan kerajaannya, Saurid memutuskan untuk membangun 3 piramida Mesir yang menakjubkan serta lemari besi yang sangat kuat. Semua itu harus diisi dengan pengetahuan tentang ilmu rahasia, termasuk semua ilmu astronomi, matematika, dan geometri yang telah mereka pelajari. Semua pengetahuan ini akan tetap tersembunyi, dan suatu hari akan datang seseorang yang membuka tempat-tempat rahasia tersebut. Tulisan Al-Masaudi masih menjadi misteri. Apakah Idris, Henokh menjadi pemimpin para imam yang meramalkan kehancuran bumi? Etimologi menyebutkan bahwa Idris seorang yang pintar, penemu tulisan dan alat tulis, dan ahli astronomi perbintangan. Dia juga pernah disebut sebagai singa dari segala singa karena keberanian dan kegagahannya. Masih banyak rahasia buku Henokh yang belum terselesaikan. Misteri-misteri peradaban kuno mungkin akan terjawab melalui naskah kuno dan Alkitab yang ada saat ini. Di lain waktu kita akan membahas masalah makhluk asing atau alien yang diyakini juga disinggung dalam kitab Henokh, muncul di zaman Nabi Idris. Apakah Henokh berhasil dalam rekayasa genetik? Sebenarnya sudah ada kajian yang dibuat oleh para arkeologis barat dan dari negara jiran sendiri yang menunjukkan bahwa budaya piramid sebenarnya berasal dari Nusantara. Lebih tepatnya dikaitkan dengan sebuah benua yang telah tenggelam, yaitu Sundaland. Sudah lama sebenarnya saintis-saintis barat mengeluarkan teori mereka mengenai Sundaland, dan kebanyakan teori ini memang benar. Namun demikian, sebagian besar ahli-ahli arkeologi, geologi, dan sejarah aliran perdana masih meraguinya karena menurut mereka ini semua pseudoscience dan arkeologi terlarang. Seperti yang kita tahu, sebenarnya banyak penemuan arkeologis yang terpaksa dirahasiakan oleh kerajaan-kerajaan tertentu karena ia bercanggah dengan teori-teori ilmuwan perdana. Namun yang benar tetap akan tersingkap, walau bagaimana cara pun kita menutupnya. Bak kata orang Melayu, bangkai gajah kalau ditutup akan berbau pula. Di negara Indonesia, beberapa ahli arkeologi dan geologi ternama, mereka sedang giat untuk membuktikan bahwa memang tanah Nusantara ini wujud sebuah ketamadunan purba yang tinggi teknologinya. Salah satu teknologi tamadun purba ini adalah pembinaan piramid. Profesor Robert Schoch dalam kajian beliau menyatakan bahwa sebenarnya ilmu pembinaan piramid bukanlah asli dari Mesir, tetapi sebaliknya milik bangsa yang lebih tua yang berasal dari timur di sebuah benua yang telah tenggelam. Menurut beliau, Sundaland yang tenggelam lebih kurang 70.000 tahun yang lalu telah memperlihatkan penghijrahan satu kaum yang maju yang membawa ilmu pembinaan piramid ke semua dunia, termasuklah Mesir. Kajian yang dibuat beliau bukan saja menyentuh tentang bukti-bukti arkeologi, tetapi juga bukti linguistik, antropologi, DNA, dan geologi. Oleh karena itu, adalah sukar untuk menyangkal teori yang dibuat beliau tanpa pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut. Tambah beliau, tamadun-tamadun utama dunia seperti Sumeria, Cina, Bolivia, Peru, dan lain-lain mendapat ilmu mereka dari orang-orang Sundaland, yakni Nusantara. Menurutnya, manusia dari Sundaland ini mempunyai ilmu pelayaran yang hebat dan telah berlayar ke seluruh pelosok dunia untuk menyebarkan tamadun mereka. Adakah Anda pernah menonton film 10,000 Before Century?
Jika belum, silahkan tonton, karena dalam film itu ada maksud tersembunyi. Jika kita teliti betul-betul dalam babak akhir film tersebut, setelah semua hamba-hamba itu memberontak, para penguasa yang mengarah untuk membina piramid tersebut coba melarikan diri dengan sebuah kapal besar yang disembunyikan di belakang piramid. Film ini dengan jelas coba memberi kata kunci atau clue kepada kita bahwa pembina piramid datang dari wilayah asing yang jauh. Mungkin maklumat ini terlalu asing bagi kalian semua, namun sebenarnya kenyataan Profesor Robert ini ada asasnya. Seperti yang telah kami katakan, ahli-ahli arkeologi Indonesia sedang giat mencari piramid-piramid di seluruh Nusantara, dan hasilnya mereka berhasil menemukan beberapa sebuah piramid dan step piramid yang berusia beribu-ribu tahun lebih tua dari piramid Mesir. Salah satu tapak yang telah dikenal pasti oleh geologis dan arkeologis Indonesia ialah di Gunung Lalakon, Bandung. Menurut mereka, setelah mereka mengadakan ujian batuan secara saintifik, mereka mendapati di bawah permukaan Gunung Lalakon terdapat bentuk batu-batuan yang seakan-akan dibina manusia dan bukan terbentuk secara semula jadi. Jika ini benar, bermakna Gunung Lalakon adalah salah satu piramid yang terbesar dan tertinggi di dunia. Pasukan yang digelar Turangga Seta ini mengklaim masih ada ratusan piramid lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mengatakan bahwa piramid-piramid itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Secara geomorfologis, bentuk Gunung Lalakon di Bandung maupun Gunung Sadahurip di Garut memang memiliki bentuk yang mirip dengan piramid. Mereka memiliki 4 sisi yang ternyata simetris. Adakah penemuan ini sama seperti penemuan di Bosnia? Kami juga mendapat maklumat bahwa penggalian di Bosnia telah dihentikan karena kurang bukti ditemui dan dihalang oleh lembaga arkeologi yang berpengaruh di dunia. Mengapa mereka betul-betul takut jika piramid ditemui di Bosnia dan di Indonesia? Selain daripada gunung-gunung yang disebutkan tersebut, sebenarnya ada banyak lagi tapak lain, terutama tapak megalitik di Indonesia yang mempunyai binaan berupa piramid dan step piramid. Di antaranya ialah Candi Sukuh yang sangat terkenal tersebut. Jika kita melihat betul-betul candi ini tidak ubah seperti piramid kaum Maya dan Aztek di Amerika Tengah. Selain Candi Sukuh, satu lagi candi yang hampir serupa ialah Candi Cetok. Semua ini terletak di tanah atau pulau Jawa. Sebenarnya, jika kita membuat kajian lebih mendalam, ciri-ciri pembinaan candi-candi di Nusantara adalah amat unik. Hal ini karena berasaskan kepada binaan step piramid. Contoh yang paling nyata ialah Candi Borobudur sendiri. Selain Borobudur, candi-candi lain seperti Candi Pasemah di Sumatera Selatan dan Candi Prambanan terutama di bagian atasnya yang melambangkan Gunung Mahameru juga mempunyai asas step piramid. Jadi menurut pendapat kami adalah logis sekiranya kita katakan bahwa pembinaan piramid adalah tidak asing sebenarnya di Nusantara. Demikianlah sedulur nasihat kehidupan misteri. Narasi mengenai kitab Henokh mengungkap misteri peradaban kuno yang hilang, Lemuria. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumati.